Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem check and balance. Dalam perkembangan ketatanegaraan, distribusi kekuasaan sangatlah penting dan berperan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dan kontrol. Jangan sampai dalam pembagian kekuasaan ini condong ke salah satu kekuasaan. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan itu merusak ketatanegaraan kita. Misalnya pada saat Orde Baru, kekuasaan sangat condong ke kekuasaan eksekutif. Saat itu presiden sangatlah kuat dan sangat berkuasa, dan pada saat itu juga MPR merupakan lembaga tertinggi. Jadi adanya tidak seimbangan dan tidak adanya kontrol. Jadi presiden bisa sewenang-wenang mengambil keputusan serta membuat kebijakan. Untuk materi kali ini saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama, aspek teoristik pembagian kekuasaan. Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19, muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Immanuel Kant dalam pandangannya mengenai negara hukum menyatakan bahwa syarat atau ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitupun Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat atau ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya The Law and the Constitution menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut material dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material sering juga disebut dengan istilah separation of power, sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti material sering disebut division of power. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan mengulas tentang teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama, teori John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif menyangkut hubungan dengan negara lain, dilatar belakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan. Kedua, teori Montesquieu. Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.
Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif itu sendiri. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memperlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu sangat sulit dilaksanakan. Berikutnya, teori Van Vollenhoven. Dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi, yaitu regeling atau membuat peraturan, gestur atau pemerintahan dalam arti sempit, Rechtspraak atau mengadili, polisi atau kepolisian. Di negara modern, tugas pemerintah mengikuti tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif, mengadili, dan membuat peraturan. Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak, justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang. Selanjutnya, teori Logeman. Menurut Logeman, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5, yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pelaksanaan, fungsi pemerintahan, fungsi kepolisian, dan fungsi peradilan. Di antara teori-teori tadi yang dijadikan acuan dalam negara kita, biasanya yang adalah teori Montesquieu, yang sering juga disebut dengan teori trias politika.